Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JADC, channel Ada Jahat. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share supaya teman-teman yang lain bisa menonton video ini. Izin 1,5 menit mungkin. Yang terakhir untuk GTK honorer, Mas Menteri. Dari 1 juta hanya 580.000 saja yang bisa didaftar karena dari peta permasalahan yang mencuat pada saat pembahasan di Panja, sebagian karena disinfo yang diterima oleh pemerintah kabupaten kota tentang penganggaran. Mereka khawatir, ya, walaupun sekarang sudah terjawab, mereka tidak lagi khawatir, tetapi dalam tahapannya sudah too late. Maka kita berharap pada bulan Agustus nanti dapat dibuka kembali kabupaten kota yang sudah tercerahkan bahwa ternyata tenaga P3 yang akan diangkat itu nanti tidak akan mengganggu APBD mereka, dapat mengusulkan kembali jumlah tenaga honorer yang akan dimintakan menjadi tenaga P3K. Kemudian yang kedua, Mas Menteri, tentang guru honorer, masih ada beberapa formasi guru yang tidak ada, yang padahal gurunya itu existing ada, yaitu guru-guru bahasa daerah, guru olahraga, guru kesenian dan kebudayaan, dan berbagai hal yang nanti secara resmi akan kami kirimkan suratnya dari Komisi 10 tentunya melalui pimpinan DPR kepada Kemendikbud. Formasi apa saja yang existing gurunya itu honorer ada, tetapi tidak ada di dalam proses pendaftaran. Yang terakhir, Mas Menteri, mutu dari pendidikan tentu harus dijaga. Artinya para guru honorer yang 3 kali berturut-turut kemudian tetap gagal, tidak bisa lulus tes, kami berharap bisa dibuatkan formasi tenaga pendidik. Jadi tidak mengajar, tetapi mereka tetap berada di sekolah untuk mengabdikan diri kepada para murid dan guru. Saya kira demikian, terima kasih Pak Ketua. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Agustina. Menyangkut soal isu yang terakhir, menambahkan apa yang menjadi concern juga oleh Pak Fikri dan teman-teman yang lain. Selanjutnya kami persilahkan Mas Menteri untuk memberikan respon beberapa terkait dengan masukan dan saran dari teman-teman tadi. Silakan, Mas. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Ibu Bapak anggota. Ada beberapa poin yang mungkin saya tanggapi. Yang satu, kami mendengar dengan sangat jelas posisi Komisi 10 mengenai wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah. Itu tentunya akan kami kaji, ya, karena kami juga akan harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya. Tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintahan pusat. Kedua adalah kami sangat berterima kasih atas apresiasi dan dukungan untuk meningkatkan anggaran ini. Semoga dukungan di Banggar juga bisa terjadi. Saya yakin dengan perjuangan teman-teman Komisi 10 harapannya bisa tercapai, walaupun tidak 100%, tapi saya rasa kita bisa bersama-sama mencapai peningkatan sehingga tidak semua program terkorbankan. Kami juga mendengar sangat jelas mengenai posisi penjelasan dan otoritas daripada alokasi dari 20% anggaran pendidikan ini yang harus dipertajam, diperjelas definisinya, dan otoritas siapa yang seharusnya melakukan alokasi tersebut. Itu merupakan suatu hal yang akan kami tanggapi secara serius, tapi tentunya butuh dukungan dari anggota Komisi 10 dan semua fraksi untuk itu terjadi, ya. Saya sangat setuju tadi mengenai bahwa TIK itu harus diprioritaskan dan tidak boleh dikorbankan untuk tahun ke depan. Ini bukan hanya karena pandemi, karena itu adalah basis daripada pemerataan informasi dan akses untuk daerah manapun.
Itu adalah bahan dasar daripada peningkatan kualitas pendidikan. Kalau dia tidak punya akses ke guru-guru yang baik lewat platform digital, kalau dia tidak punya akses ke informasi terbaru dari Kemendikbudristek, sekolah itu mana mungkin bisa terus memperbaiki dirinya. Jadi TIK itu harusnya tidak dikorbankan. Saya belum mendengar itu mengenai konsep mengenai formasi yang ditolak, tapi kalau ada mohon dilaporkan, kami akan segera menginvestigasi. Tapi saya ingin menjelaskan sekali lagi karena mungkin sudah 5-10 kali ya saya mengulang ini mengenai informasi 1.500.000. Jadi mohon bantuan, dukungan anggota Komisi 10 untuk memperjelas apa yang dimaksudkan. Ya, kemarin 1 juta adalah jumlah anggaran yang sebenarnya sudah disiapkan untuk menghadapi. Anggaran itu hanya bisa dipenuhi kalau daerah mengajukan formasi. Untuk tahun ini yang mengajukan formasi, sepol-polnya itu sudah didorong, dikasih tahu akan menjadi anggaran APBN itu 550.000. Itu bukan kabar jelek, itu kabar yang luar biasa gembiranya. Karena bertahun-tahun kemarin cuma 50.000 maksimal 40.000 formasi kita. Jadinya udah harusnya tidak ada kesedihan. Angka 550.000 adalah rekor untuk kita semua. Tapi jangan juga nanti ada mispersepsi angka 500.000 itu yang akan diangkat, karena itu tidak benar. Yang lulus tes seleksi akan diangkat. Kalau yang lulus seleksi hanya 100.000 ya cuma 100.000 yang diangkat. Kalau yang lulus seleksi 500.000 diangkat. Kalau yang lulus seleksi 600.000 500.000 diangkat, 100.000 sisanya diangkat di tahun berikutnya. Ini saya ulang lagi ya, biar masyarakat dan organisasi-organisasi ini mengerti. Ini pertama kalinya terbuka sebesar ini. Yang akan diangkat adalah yang lolos seleksi dan yang masuk dari jumlah yang diminta Pemda formasi. Yang meminta itu Pemda, bukan pemerintah yang menentukan. Kita memberikan ruang sebesar 1 juta, ya dapatnya aja 500.000 dari Pemda. Tapi jangan khawatir, untuk bulan Agustus ini, tahun depan kita akan menambah lagi, kita akan ronde berikutnya untuk 2022. Jadi dari formasi 500.000 itu siapa yang akan diangkat? Bukan 500.000, berapapun yang akan lolos tes seleksi. Kalau 100.000 yang lolos tes seleksi, ya 100.000 diangkat tahun ini. Kalau 500.000 lolos seleksi, ya 500.000 diangkat tes ini. Kalau 700.000 yang lolos seleksi, cuman 500.000 yang diangkat tahun ini, 200.000 sisanya bisa diangkat tahun depan. Nah, mohon maaf saya berulang-ulang, tapi ini agar ada kepastian bagi masyarakat bahwa udah kita sekarang ya lihat siapa yang lolos tes seleksinya, karena kan semuanya harus ngikutin tes. Jadi mohon ini dimengerti dan tolong disosialisasikan ke masyarakat biar nggak terus memutar-mutar kembali, nggak perlu ada kegelisahan gitu. Kalau yang nggak masuk tahun ini bisa masuk di bulan Agustus ini, dan Pemda kita terus berbicara per Pemda bahwa anggaran itu dari pusat. Terima kasih, saya rasa sekian dari saya, masukan-masukan mengenai program secara spesifik mengenai SMKTK, Sekolah Penggerak, dan UPT-UPT yang ada di bawah kita itu akan kita tanggapi dan akan kita kaji, dan tentunya kesiapan tatap muka. Poin saya terakhir adalah kebijakan SKB mengenai tatap muka bahwa yang sudah divaksin itu wajib memberikan opsi, itu masih berjalan. Hanya saja jadinya tidak perlu khawatir mengenai perubahan daripada SKB tersebut, ya masih kriteria masih sama. Kalau sudah divaksin wajib memberikan opsi, terserah mau sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, asal mengikuti prokes dan checklist bisa dilakukan. Nah, satu hal mungkin yang akan terjadi adalah di mana ada situasi PPKM, yaitu pembatasan skala mikro. Ya itu saja yang mungkin kan sekarang pembatasan skala mikro itu dalam waktu 2 minggu ya biasanya kan untuk melakukan isu itu. Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut berarti tidak bisa tatap muka terbatas, tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor. Dalam 2 minggu itu ada pembatasan gitu, dan di 2 minggu itu kalau kemungkinan akan dilaksanakan bahwa tidak ada
tatap muka terbatas yang boleh terjadi untuk kelurahan atau desa tersebut, ya kan, mikro makanya tingkatnya. Jadi itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa membypass ya, bisa saja menganulir selama 2 minggu tersebut proses pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi itu saja. Jadi nggak perlu khawatir bahwa akan ada perubahan apa, tidak. PPKM akan menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan rem di daerah atau di kelurahan atau di desa tersebut. Jadinya lanjutkan saja proses KB-nya. Kalau PPKM terjadi di daerah Anda, ya mungkin akan berhenti tatap muka terbatas, tapi hanya untuk 2 minggu tersebut. Sama seperti kalau misalnya restoran cuma boleh 50% kapasitas atau masyarakat disuruh bekerja dari rumah, ya kan? Sama, sektor pendidikan mungkin harus PJJ selama PPKM tersebut, ya. Tapi peraturan SKB kita masih berlaku selama ini, jadi tidak perlu ada kebingungan, tidak perlu ada pertanyaan mengenai apakah akan ada perubahan, ya. Lanjutkan saja seperti sekarang. Kalau daerah itu diimplementasi PPKM, kemungkinan akan PJJ saja untuk 2 minggu tersebut. Tapi lanjut lagi setelah PPKM sudah selesai, lalu balik lagi. Jadinya udah mendingan siap-siap dari sekarang gitu. Mulai saja nanti. Jadi nggak perlu dikhawatirkan bahwa antisipasi perubahan. Semua sekolah sudah harus siap-siap. Mau itu daerah akan dimasukkan dalam PPKM apa tidak, harus sudah mulai siap-siap sekarang. Begitu. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Menteri atas jawaban dan klarifikasinya menyangkut soal guru honorer dan seterusnya itu. Tentu ini tidak bisa memuaskan terutama teman-teman asosiasi guru, tapi penjelasan Mas Menteri paling tidak mengklirkan beberapa isu yang selama ini belum nyampe secara detail di teman-teman guru. Semoga ini akan terus kita perbaiki, akan terus kita tuntaskan, karena salah satu isu pokok pendidikan kita dalam menyangkut soal guru ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya saya mohon izin untuk kita langsung membaca laporan singkat dari Raker ini. Mohon untuk ditayangkan. Oh, sambil makan, silakan. Bapak Ibu, Prof, silakan. Pak Menteri lagi ke ini dulu, nanti mohon Pak Sekjen kita baca sambil nanti kita satu persatu. Kita langsung masuk pada Romawi 2, kesimpulan garing keputusan. Poin 1, berdasarkan surat Menkyu RI nomor S/361-MK-02/2021 dan surat Menteri PPN Kepala Bappenas nomor .TITIK-B.238-DP.PN/D.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang pagu indikatif belanja KL tahun anggaran 2022, Kemendikbudristek RI menyampaikan alokasi pagu indikatif pada RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar 73.862.867.997.000 rupiah. Dan selanjutnya menyampaikan usulan tambahan sebesar 20.199.199.670 rupiah, sehingga usulan pagu indikatif RAPBN tahun anggaran 2022 menjadi 93.862.897.900
249.668.000 dengan rincian sebagai berikut. Kita lihat bersama-sama, Pak Sekjen, mohon nanti dikoreksi kalau ada angka-angka yang masih tidak sesuai. Per unit utama, kolom 1 unit utama, kolom 2 pagu indikatif 2022, usulan tambahan, dan kolom terakhir total usulan pagu indikatif 2022. Unit utama Sekretariat Jenderal, pagu indikatif 31,3 triliun, usulan tambahan 7,4 triliun, total usulan pagu indikatif 2022 38,7 triliun. Inspektorat Jenderal, pagu indikatif 206 miliar, tidak ada usulan tambahan. Ditjen PAUD Dikdasmen, pagu indikatif 2,7 triliun, usulan tambahan 4,4 triliun sekian, total 7,1 triliun. Dirjen Pendidikan Vokasi, pagu indikatif 6,2 triliun, usulan tambahan 2 triliun, total 31,3 triliun. 8,7 triliun. Dirjen Pendidikan Tinggi, pagu indikatif 29,3 triliun, usulan tambahan 2 triliun sekian, dan total usulan pagu indikatif 31,3 triliun. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, pagu indikatif 1,3 triliun, usulan tambahan 2,1 triliun, usulan pagu indikatif total 3,4 triliun. Dirjen Kebudayaan, pagu indikatif 1 triliun sekian, usulan tambahan 867 miliar, total menjadi 1,9 triliun sekian. Balitbank Perbukuan, pagu indikatif 495 miliar, usulan tambahan 475 miliar, total usulan pagu indikatif 970 miliar. Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pagu indikatif 477 miliar sekian, usulan tambahan 196 miliar sekian, total usulan pagu indikatif 673 miliar. Lajur terakhir, total pagu indikatif 73 triliun 82 miliar 867 juta 97 ribu rupiah. Usulan tambahan 20,1 triliun, total 93 triliun 249 miliar 66 juta 767 rupiah. Demikian juga per program. Mohon izin tidak saya bacakan karena masih sama angkanya. Mulai pagu indikatif kolom kedua, usulan tambahan, dan total usulan pagu indikatif per program. Saya langsung bacakan pada lajur terakhir dari tabel. Total pagu indikatif 73 triliun sekian, usulan tambahan 20,1 triliun sekian, menjadi total usulan pagu indikatif 93 triliun 249 miliar 66 juta 767 rupiah. Poin 2. Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif
Kemendikbudristek RI pada RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar 20.199.670.000 rupiah, dan selanjutnya akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI. Poin 3, Komisi 10 DPR RI menekankan kepada Kemendikbudristek RI untuk menjadikan pandangan dan masukan Komisi 10 DPR RI dalam rangkaian pembahasan pendahuluan pagu indikatif RAPBN tahun anggaran 2022, Raker tanggal 3 Juni 2021, dan RDP tanggal 7-8 Juni 2021 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemendikbudristek RI pada RAPBN tahun anggaran 2022. 4. Komisi 10 DPR RI menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah terkait pengenaan pajak pertambahan nilai PPN untuk bidang pendidikan, mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak Ibu sekalian, demikian. Mohon masukan atau dirasa cukup, Pak Menteri? Nggak ada koreksi, Pak Sekjen? Cukup? Oke. Saya tawarkan kembali kesimpulan atau keputusan apakah disetujui? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Mas Menteri. Sebelum kita akhiri, kami persilahkan sepatah dua patah kata untuk sebelumnya nanti kita tutup bersama. Mungkin dari kami terima kasih sekali lagi pada semua anggota Komisi 10 atas dukungannya hari ini dan atas masukannya terhadap anggaran tahun 2022. Semoga ini menjadi masukan yang baik dan kami, dan mohon doa restu dalam revisi anggaran 2002. Semoga ada peningkatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Menteri. Dengan baca Alhamdulillah kita tutup raker pada siang hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.